Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adinda Hermawati, mahasiswi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas angkatan 2020. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Kali ini kita akan membahas tentang pasar input atau biasa dikenal dengan pasar faktor produksi. Kira-kira apa aja sih yang akan kita bahas? Langsung saja kita ke materi. Pasar input atau yang biasa dikenal dengan pasar faktor produksi merupakan pasar yang menyediakan berbagai faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill atau keahlian. Pasar produksi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran faktor produksi berupa tanah atau land, tenaga kerja atau labor, modal atau kapital, dan pengusaha atau entrepreneurship. Perbedaan pasar input dengan pasar output. Yang pertama, jika di pasar output penawaran berasal dari produsen, sedangkan di pasar input penawaran berasal dari konsumen. Yang kedua, di pasar output permintaan berasal dari konsumen, sedangkan di pasar input permintaan datang dari produsen. Yang ketiga, jika di pasar output menawarkan barang hasil produksi, di pasar input menawarkan faktor-faktor produksi. Yang keempat, jika pada pasar output hasil yang diperoleh berupa uang hasil penjualan, maka pada pasar input hasil yang diperoleh berupa sewa, upah, gaji, bunga, dan laba. Yang pertama, pasar faktor produksi tenaga kerja atau labor. Merupakan semua tenaga kerja, baik tenaga kerja jasmani, rohani, terdidik, terampil maupun tidak terdidik dan tidak terampil yang melakukan kegiatan produksi barang atau jasa. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas. Tenaga kerja yang akan digunakan dalam proses produksi pada suatu perusahaan selalu mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk. Permintaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kemajuan teknologi yang dimiliki suatu negara, jumlah barang yang dihasilkan, tinggi rendahnya laba perusahaan, serta investasi dari pengusaha. Yang kedua, pasar faktor produksi sumber daya alam atau tanah atau land adalah semua kekayaan alam yang terkandung dalam tanah, lautan, dan udara atau sering disebut sumber daya alam atau natural resource. Jumlah tanah adalah tetap dan jumlah penawarannya tetap, maka kurva penawaran tanah bersifat inelastis sempurna atau berbentuk garis lurus, sedangkan permintaan akan tanah terus bertambah sehingga harga tanah akan semakin meningkat. Yang ketiga, pasar faktor produksi modal atau kapital adalah tempat ditawarkannya barang-barang modal untuk kepentingan proses produksi. Pengertian barang modal tidak hanya berupa mesin-mesin atau peralatan saja, tetapi juga modal uang atau dana untuk membeli barang-barang modal. Modal yang berupa uang diperoleh dari tabungan ataupun pinjaman, yang nantinya akan digunakan untuk investasi. Diharapkan dari investasi tersebut, permintaan dan penawaran barang modal akan mengalami peningkatan, sehingga kurva permintaan dan penawaran modal bergeser ke kanan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pasar faktor produksi kewirausahaan atau entrepreneurship. Adalah orang-orang yang berjiwa wira swasta atau mempunyai kecakapan dalam tata laksana perusahaan atau managerial skill. Pengusaha mempunyai peranan yang sangat menentukan, yaitu mengorganisasi faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang pasar input atau pasar faktor produksi. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.